Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami mohon kiranya Engkau menjumpai setiap kami, pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada, dengan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, sampaikanlah kepada kami apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Supaya kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, bahkan setiap jemaat Tuhan yang akan mendengarkan. Kami sungguh membutuhkan pimpinan Roh Tuhan bagi kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam kasih buat kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab kita dari Efesus pasal yang kedua, ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Efesus pasal 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi, menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema kita pagi hari ini adalah mendekatkan yang jauh. Ya, pagi ini kita akan membicarakan mengenai persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Lawan kata dari persekutuan adalah perseteruan. Jadi kalau nggak bersekutu ya berseteru gitu ya. Bapak Ibu Saudara, dalam persekutuan akan ada selalu kemungkinan untuk konflik. Tetapi bukan berarti konflik itu harus dibiarkan, diabaikan gitu ya. Sekalipun akan selalu ada kemungkinan konflik dalam sebuah persekutuan. Karena mengapa? Karena Tuhan menghendaki kedamaian, bukan konflik. Yang Tuhan kehendaki adalah persekutuan, bukan perseteruan. Karena sejak semula memang rencana Allah itu adalah persekutuan, bukan perseteruan, Bapak Ibu. Ayat yang baru saja kita baca ini memberikan contoh konflik dalam persekutuan dalam jemaat di Efesus. Surat ini ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kalau kita membaca Bapak Ibu, sebenarnya apa sih masalahnya gitu di dalam jemaat di Efesus ini, sehingga Paulus menulis tentang persekutuan, tentang persatuan yang kita baca di sini gitu. Apa yang membuat Paulus membicarakan hal ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, jemaat di Efesus itu terdiri dari orang-orang yang percaya ya. Kalau sudah disebut jemaat Efesus berarti mereka terdiri dari orang-orang percaya. Nah, ada orang-orang percaya yang berlatar belakang orang-orang Yahudi, tetapi juga di dalam jemaat itu ada juga orang-orang percaya yang berlatar belakang orang-orang Yunani.
mereka yang berlatar belakang penyembahan dewa-dewa dan sebagainya gitu ya. Kemudian bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, lalu jadilah jemaat di Efesus itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah apa yang bikin mereka konflik? Jadi ketika Paulus tulis ini memberikan isyarat kepada kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa ada konflik di dalam jemaat kayak gitu. Apa yang bikin mereka konflik gitu? Bapak Ibu, saya mencatat ada dua hal Bapak Ibu. Yang pertama, orang-orang Yahudi pada saat itu mereka merasa lebih superior gitu ya. Karena mereka merasa sebagai umat pilihan. Kalau kita baca dalam seluruh sejarah gitu kan ya, janji Allah melalui Abraham itu datang melalui keturunan mereka, orang-orang Yahudi. Sehingga mereka merasa bahwa kami inilah yang paling pantas menerima janji-janji Tuhan. Kami inilah yang paling pantas disebut dengan umat Tuhan, umat pilihan, karena kami adalah umat pilihan Tuhan gitu. Kami yang paling pantas gitu. Sehingga Bapak Ibu, orang-orang Yunani yang juga adalah sebagai orang-orang percaya di dalam jemaat itu seringkali merasa diremehkan gitu. Karena mereka dianggap, mereka bukan keturunan orang Yahudi gitu. Jadi mereka nggak pantas, nggak layak itu untuk menerima janji-janji Tuhan buat mereka begitu. Nah, orang-orang Yunani yang baru bertobat ini mereka merasa sulit sekali untuk hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga pelayanan menjadi sangat sulit karena masing-masing berpatokan pada kelompoknya sendiri-sendiri gitu. Masing-masing mementingkan kelompoknya sendiri-sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat konflik yang timbul di dalam jemaat di Efesus ini sekilas, mungkin kita melihat pada kacamata kita, mungkin kita melihat ini adalah hal yang sederhana, ya wajar ada konflik di dalam jemaat seperti itu gitu. Tetapi justru Bapak Ibu, konflik yang sepertinya sederhana seperti ini itu menjadi sumber konflik yang dapat itu dengan cepat sekali itu membuat perpecahan dalam jemaat. Di masa kita sekarang, sadar nggak kita sebenarnya Bapak Ibu, bahwa seringkali hal-hal seperti ini itu menjadi sumber konflik dalam gereja gitu, sumber konflik dalam persekutuan gitu. Bayangkan kalau ada orang-orang gitu ya, ada orang-orang yang merasa paling benar, merasa paling pantas karena dia sudah memberi paling banyak, merasa paling berjasa gitu ya, karena dialah yang dari awal seluruh pelayanan gereja bertumbuh ada dia di situ. Jadi merasa dia paling berjasa, merasa paling senior di dalam gereja begitu ya, Bapak Ibu. Akan sulit sekali gitu kan ya. Maka persekutuan akan gampang sekali pecah gitu. Akan muncul kelompok-kelompok. Kenapa? Karena ada orang-orang yang seperti ini di dalam gereja gitu. Kita nggak bisa pungkiri di gereja Tuhan zaman sekarang ini banyak yang kayak begitu. Di dalam gereja. Di sisi lain ada orang-orang yang merasa minder, merasa bahwa aduh saya nggak bisa buat apa-apa gitu. Jadi saya nggak mau tahu dengan urusan gereja gitu, saya nggak mau tahu dengan pergumulan orang lain di dalam persekutuan gitu kan ya. Yang ada kadang-kadang cuma bisa kritik, tapi waktu diajak ayo terlibat yuk gitu sama-sama kita bangun persekutuan ini, ya nggak mau gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah. Jadi persoalan seperti ini bukan baru muncul pada zaman sekarang, tetapi sejak zaman gereja mula-mula pada saat itu sudah muncul konflik-konflik seperti ini. Itu sebabnya saudara-saudara, Paulus merasa dia perlu menegur jemaat di Efesus, gitu. Paulus nggak tuduh siapa yang salah, siapa yang benar. Dia nggak memihak salah satu gitu. Disinilah Paulus bicara tentang apa itu kesatuan, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam teks ini gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persekutuan itu membutuhkan kesatuan gitu. Di dalam persekutuan itu harus ada kesatuan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak boleh membangun kesatuan itu di atas dasar yang salah gitu. Maksud saya begini Bapak Ibu, ada dasar orang membangun kesatuan itu di atas dasar yang salah gitu. Dasar kesatuan yang salah untuk membangun persekutuan. Apa itu Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan ini kita lihat orang-orang Yahudi itu sangat menekankan sunat gitu ya. Mereka sangat menekankan sunat sebagai tanda kesatuan. Jadi kalau kamu belum sunat gitu kan ya, maka kita nggak bisa satu gitu. Kita nggak sama gitu. Kamu orang Yunani, kamu nggak bersunat gitu. Kalau kita nih orang bersunat, maka kita sama gitu. Kalau kamu nggak sunat, kita nggak sama gitu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesatuan yang dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu adalah kesatuan berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Begitu. Saudara, kesatuan yang benar itu nggak bisa kita bangun di atas dasar hal-hal yang lahiriah.
satu suku gitu kan ya, karena satu dari sama-sama dari latar belakang keluarga yang sama, punya satu hobi, punya interest yang sama, satu profesi dan lain sebagainya gitu. Kita nggak bisa bangun apa yang disebut dengan kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan di atas dasar kesatuan yang lahiriah. Ini bukan dasar kesatuan yang benar kayak begitu. Bapak Ibu yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus juga menegur jemaat di Efesus karena kesatuan yang mereka bangun itu didasarkan hanya berdasarkan sebuah kepentingan yang sama begitu. Hanya pada sebuah kepentingan yang sama gitu. Hari ini jadi kawan, besok bisa jadi lawan begitu ya. Karena hari ini bisa jadi kawan karena kepentingannya sama gitu. Sama-sama karena punya bisnis yang sama begitu kan ya. Bangun joinan punya buka bisnis yang sama begitu kan ya. Hari ini bisa jadi kawan, besok bisa jadi lawan karena mungkin bisa jadi lawan karena kepentingan masing-masing itu kan tidak dipenuhi. Jadi Bapak Ibu Saudara, seringkali orang membangun kesatuan itu hanya karena merasa bahwa kita sama-sama punya kepentingan, begitu. Bapak Ibu Saudara, kesatuan yang dibangun di atas kedua dasar tadi itu tidak akan mungkin bisa bertahan dengan bertahan lama begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, inilah dasar kesatuan yang salah. Kita nggak bisa bangun gereja, kita nggak bisa bangun persekutuan di atas dasar yang kayak begini, kayak begitu. Nah, bagi Paulus Bapak Ibu ya, bagi Paulus, loh kenapa sih harus ada yang merasa paling pantas, merasa paling benar, merasa paling senior, merasa paling berjasa di dalam jemaat gitu kan ya. Kenyataannya semua orang yang ada di dalam jemaat di Efesus itu punya hal-hal yang sama gitu. Beberapa hal yang sama gitu ya. Saya mencatat yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus ingatkan jemaat bahwa semua jemaat di Efesus itu meskipun ada orang Yahudi di dalam, ada orang-orang Yunani di dalam, tetapi mereka semua mempunyai satu masalah mendasar yang sama gitu, yaitu dosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua di dalam gereja, dalam persekutuan gitu kan, kita berbeda-beda gitu kan, tetapi kita punya satu masalah mendasar yang sama. Punya satu problem mendasar yang sama, yaitu dosa yang kita nggak bisa pungkiri, yang kita nggak bisa selesaikan sendiri gitu. Kita semua punya masalah yang hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan, yaitu dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang kedua, Paulus mengingatkan kepada kita juga bahwa sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita ada kenyataan yang kedua yang kita punya sama, yaitu adalah kita sama-sama punya harapan yang sama gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua mungkin punya problem yang berbeda-beda dalam hidup ini, bukan gitu ya. Tetapi yang membuat kita sama adalah kita punya satu harapan yang sama di dalam Tuhan. Itu nggak bisa kita pungkiri. Bapak Ibu, orang percaya pada saat itu zaman gereja mula-mula, saat mereka hadapi penganiayaan, dikejar di mana-mana gitu ya. Tapi mereka bisa bertahan sampai akhir. Why? Kenapa? Karena mereka punya harapan gitu. Harapan di dalam Tuhan itu membuat mereka bisa melihat apa yang nggak bisa dilihat oleh orang lain. Yang orang lain lihat adalah penderitaan yang mereka alami. Tetapi yang mereka lihat adalah itu sebagai kesempatan gitu kan ya, untuk menyaksikan bahwa Allah mereka adalah Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, harapan dalam Tuhan membuat orang-orang percaya pada saat itu, membuat mereka tetap percaya meskipun di dalam ketidakmungkinan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa Tuhan Yesus kita itu nggak punya harapan. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak mungkin bisa jalani hidup yang penuh dengan kesulitan. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak mungkin bisa hadapi kehilangan. Tanpa Tuhan Yesus kita nggak mungkin bisa hadapi penolakan, kekecewaan, penderitaan, nggak mungkin gitu. Justru karena kita punya harapan di dalam Tuhan gitu ya. Ketika kita alami penderitaan, ketika kita melihat jalan tertutup, justru kita bisa melihat bahwa karena kita punya harapan gitu ya, maka kita bisa melihat bahwa ada jalan lain yang Tuhan sediakan. Satu pintu ditutup gitu kan ya. Kita mampu karena kita punya harapan, maka kita mampu melihat bahwa ada pintu yang lain yang Tuhan bisa buka buat kita gitu. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin masalahnya dalam hidup Anda Bapak Ibu jemaat Tuhan gitu ya masih ada sampai pada waktu saya mengkhotbahkan ini gitu. Tapi saya yakin bahwa
Oleh karena kita semua punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, itulah yang membuat Anda dan saya bertahan sampai dengan hari ini. Seberapapun sulit pergumulannya, seberapapun berat. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, bahwa saya nggak lebih kuat dari Bapak Ibu, saya nggak lebih kuat dari Anda juga nggak lebih kuat dari saya ketika menghadapi pergumulan. Semua kita sama, tapi saya mengatakan bahwa kita bisa kuat, kita bisa hadapi berbagai macam tantangan hanya karena kita punya harapan yang sama, karena kita punya harapan dalam Tuhan Yesus. Jadi pagi ini Bapak Ibu Saudara, kalau bagi Anda yang hari ini sedang menyaksikan khotbah pagi ini sedang terbaring sakit gitu ya, jangan putus asa, tetap semangat. Percaya bahwa taruhlah harapan Anda kepada Tuhan. Bagi Anda yang pagi hari ini mendengarkan firman Tuhan ini yang mulai putus asa dengan pekerjaan, sulit belum ketemu juga pekerjaan yang pas, masalah di kantor gitu kan ya, dengan atasan, Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan usaha yang mungkin sulit di tengah-tengah masa pandemi hari ini. Jangan mundur Bapak Ibu, taruh seluruh harapan sama Tuhan. Karena kita semua punya harapan yang sama di dalam Tuhan. Mungkin bagi Anda yang hari ini dalam pernikahan sudah mulai putus asa dengan pasangan, sudah nggak bisa lihat lagi solusi, sehingga satu-satunya solusi sepertinya itu cerai aja gitu. Kayaknya sudah nggak ada solusi lagi, sepertinya kita harus cerai aja deh. No saudara, cari Tuhan pagi ini, pernikahan Anda masih ada harapan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga Bapak Ibu, Paulus bukan hanya mengingatkan bahwa kita semua punya masalah mendasar yang sama, punya satu harapan yang sama, tetapi Paulus juga mengingatkan dalam bacaan ini bahwa kita semua jemaat Tuhan sama-sama dikasihi oleh Allah dan Kristus mati untuk kita semua gitu. Tuhan gak pilih-pilih dia mau mati buat siapa. Dalam pandangan Allah dia memandang itu secara universal. Semua orang di matanya sama gitu. Baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani pada saat itu. Demikian juga dengan kita. Bagi Tuhan, Anda secara pribadi spesial di mata Tuhan. Dia juga spesial di mata Tuhan. Orang tuanya spesial di mata Tuhan. Istrimu spesial di mata Tuhan. Suamimu spesial di mata Tuhan. Anakmu spesial di mata Tuhan. Karyawanmu, bawahanmu, semuanya spesial di mata Tuhan. Karena Yesus mati untuk mereka semua. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-13 itu memberikan keyakinan kepada kita. Dalam ayat yang ke-13 memberikan keyakinan kepada kita bahwa semua itu sudah diselesaikan di atas tiang kayu salib oleh darah Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi, sehingga setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu juga layak mendapat janji Tuhan. Diberikan juga kesempatan itu untuk menikmati janji-janji Tuhan gitu. Jadi enggak ada istilah VIP di dalam Tuhan. Semuanya sama gitu ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, yang poin yang keempat yang ingin saya sampaikan kepada kita bahwa Paulus mengingatkan jemaat Tuhan yang pertama bahwa bukan hanya karena pada sebuah kenyataan bahwa kita itu punya masalah mendasar yang sama, kita punya harapan yang sama, dan yang ketiga kita sama-sama dikasihi oleh Tuhan, Kristus mati untuk kita semua. Tapi juga yang keempat, kita semua dipilih untuk tujuan yang sama. Dalam ayat yang ke-21 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-21 di 21 dan 22 disampaikan oleh Paulus bahwa di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengibaratkan persekutuan itu seperti sebuah bangunan. Artinya semua orang yang persekutuan itu seperti bangunan gitu ya. Jadi supaya bangunan itu bisa berdiri, ada pondasinya gitu kan, ada tiangnya dan segala macam gitu kan ya. Ada bagian-bagian yang menopang sampai berdirinya bangunan itu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Paulus ingin bicara tentang ketika kita dipanggil menjadi orang percaya gitu ya. Ketika kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan Yesus, kita gitu ya mempunyai peran masing-masing gitu sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil untuk mempunyai peran kita dipanggil dengan peran yang berbeda-beda, punya perannya masing-masing gitu. Sehingga kita nggak boleh bilang bahwa peranku lebih penting daripada si A atau si B gitu kan. Kehadiranku jauh lebih penting daripada kehadirannya dia gitu.
Kalau aku nggak ada di persekutuan, waduh bisa bubar di persekutuan. Nggak bisa begitu, Bapak Ibu Saudara. Semua kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena semua kita punya peran yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil untuk satu tujuan yang sama. Paulus menggunakan istilah untuk menjadi tempat kediaman Allah, Bapak Ibu. Apa maksudnya sih tempat kediaman Allah? Saya kasih contoh begini Bapak Ibu ya. Ibaratnya ya, orang kalau lewat di depan Jalan Jagung Raya ini, terus kemudian lihat gedung gereja kita ini, maka orang akan tahu bahwa oh ini tempat orang Kristen beribadah. Jadi orang kalau lihat gereja, orang tahu ini adalah tempat orang Kristen beribadah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tempat kediaman Allah itu berarti begini bahwa kalau kita itu disebut oleh Paulus sebagai tempat kediaman Allah, artinya begini Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa melalui kita orang itu bisa kenal Tuhan. Jadi seperti tadi ya, orang lihat bangunan, orang tahu oh ini tempat ibadahnya orang Kristen. Jadi maksudnya begini, Paulus mau bilang begini bahwa kalau orang lihat kamu, orang bisa melihat Tuhan. Gitu. Itu artinya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita dipanggil untuk satu tujuan yang sama, yaitu kehadiran kita gitu supaya orang bisa melihat Tuhan, bisa mengenal Tuhan melalui kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti rumah ibadah adalah tempat orang untuk bertemu dengan Tuhan, maka Paulus menggunakan istilah tempat kediaman Allah itu untuk menggambarkan bahwa Anda dan saya dipanggil untuk satu tujuan yang sama, supaya melalui kita orang dapat bertemu dengan Tuhan. Supaya melalui kita menjadi jembatan bagi orang lain untuk orang dapat berjumpa dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan sampai gitu ya, kita bukan bangun jembatan untuk orang bisa bertemu dengan Tuhan, tapi justru kita jadi bangun tembok sehingga orang tidak bisa berjumpa dengan Tuhan karena cara kita hidup. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya memikirkan begini bahwa mengapa sih Paulus mengingatkan hal-hal ini kepada jemaat di Efesus. Tujuan Paulus mengingatkan ini kepada jemaat Efesus apa? Sekaligus juga untuk kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Paulus mengingatkan semua kenyataan-kenyataan yang sama tadi, itu supaya kita belajar bersyukur sama Tuhan. Bahwa kita hidup hari ini adalah anugerah Tuhan, bukan karena kita memberi lebih banyak, bukan karena kita jasanya lebih banyak, bukan karena kita sudah lakukan ini dan itu sehingga Tuhan mengasihi kita. Enggak, kita ada hari ini itu hanya karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya Paulus ingatkan ini Bapak Ibu. Sehingga kalau kita menyadari Bapak Ibu bahwa kita semua ini sebenarnya adalah orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan, maka harusnya kita juga bersyukur bahwa hari ini saya jadi orang percaya itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa Paulus ingatkan hal ini? Tujuannya adalah supaya kita jalani hidup ini itu nggak putus asa gitu, tapi taruh harapan sama Tuhan gitu Bapak Ibu. Ya, perjalanan dalam hidup kita itu jalannya nggak selalu mulus gitu ya. Tetapi kita juga jangan putus harapan karena kita masih punya harapan di dalam Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jangan bangun tembok lagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan sayang sama Anda dan saya, Tuhan sayang sama saudara, begitu Bapak ya, Bapak Ibu saudara, kita jangan bangun tembok sama dia, gitu. Tuhan turun ke dalam dunia ini membuktikan bahwa dia bangun jembatan supaya Anda bisa sampai, Anda dan saya bisa sampai kepada dia. Sehingga ini membuktikan bahwa Tuhan sayang sekali sama kita. Jangan gara-gara dikecewakan pasangan, lalu tinggalkan Tuhan. Jangan gara-gara usaha mengalami kesulitan lalu marah kecewa sama Tuhan. Jangan karena sakit lalu bilang Tuhan itu nggak baik. Bapak Ibu saudara, kalau Tuhan nggak sayang sama saudara dan saya, gitu, Dia nggak mungkin turun ke dalam dunia ini buat Anda dan saya. Dia nggak mungkin mau mati buat Anda dan saya. Bapak Ibu saudara, saya mau katakan begini bahwa sekalipun ini nggak mungkin ya, sekalipun nggak mungkin, saya yakin ya Bapak Ibu, kalau satu kali lagi Tuhan itu harus datang ke dalam dunia ini untuk mati bagi Anda dan saya, sekalipun itu nggak mungkin. Itu kan karena Yesus mati satu kali saja untuk seluruh kehidupan, untuk seluruh dosa-dosa kita gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, seandainya Tuhan Yesus itu harus turun satu kali lagi ke dalam dunia ini untuk mati bagi Anda dan saya yakin 1000%
Tuhan tidak akan keberatan melakukannya bagi Anda dan saya. Lihat kan betapa Tuhan sayang sama kita kan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenyataan bahwa kita manusia berdosa Bapak Ibu, itu mengakibatkan ada perseteruan dengan sesama. Dosa itu bikin kita selfish, cuman mikirin diri sendiri. Kita cuman pandang orang itu dari status, dari warna kulit, ya kan, kamu latar belakang keluarganya apa, gitu, usahanya apa, gitu kan ya, dan sebagainya. Seringkali itu terjadi dalam gereja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dosa membuat kita bangun tembok dengan sesama, tapi Tuhan membangun jembatan dengan kita, artinya kita jangan bangun tembok juga dengan sesama, tapi kita bangun jembatan dengan sesama. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, persekutuan itu memang tidak akan meniadakan perbedaan, ya Bapak Ibu ya, nggak bisa dipungkiri. Kita masing-masing punya perbedaan, cara kita berpikir gitu, cara kita menanggapi suatu masalah gitu ya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, budaya dan sebagainya, itu banyak sekali perbedaan-perbedaan itu. Terlalu banyak perbedaan. Bahkan orang yang dari keluarga yang sama pun punya perbedaan yang cukup signifikan begitu kan ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari begini, sekalipun persekutuan itu membutuhkan kesatuan, tetapi tidak meniadakan perbedaan. Karena perbedaan itu ada supaya Anda dan saya menyadari bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu yang menjadikan kita itu dengan berbagai keunikan gitu. Untuk supaya apa? Supaya kita bisa saling topang satu dengan yang lain. Seperti bangunan yang tadi digambarkan oleh Paulus tadi, Bapak Ibu saudara-saudara. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai keunikan. Apa yang ada pada saya belum tentu ada pada Bapak Ibu. Demikian juga sebaliknya. Apa yang unik pada Bapak Ibu saudara-saudara belum tentu ada juga pada saya. Karena kita dipanggil gitu kan dari perbedaan kita masing-masing. Itu untuk saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi, perbedaan itu ada. Perbedaan itu ada. Tuhan mengizinkan perbedaan itu ada supaya kita belajar merendahkan hati, saling menghargai. Saya yakin kasih itu akan jauh lebih mudah diterapkan ketika semua orang itu sama. Ya. Tapi kualitas kasih itu akan lebih teruji di dalam perbedaan dibanding di dalam persamaan, gitu ya. Kalau sama-sama hobi ya mudah gitu kan ya. Mau pergi ajak bareng-bareng, yuk ayo gitu kan ya. Kalau ada kesulitan bisa dicari solusinya sama-sama begitu kan ya. Karena sama-sama begitu kan ya. Tapi kualitas dari kasih itu akan lebih teruji di dalam perbedaan. Itu sebabnya ada perbedaan di dalam persekutuan. Tetapi bukan berarti bahwa kesatuan itu tidak boleh diusahakan. Justru Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesatuan itu harus diusahakan. Bapak Ibu saudara-saudara, kesatuan itu dalam persekutuan itu harus diusahakan. Bukan berarti bahwa supaya kita satu, kamu harus sama dengan pikiranku gitu kan ya. Bukan berarti memaksa semua orang untuk sependapat dengan kita. Bukan berarti bahwa kita harus memaksa semua orang supaya punya interest yang sama dengan kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Itu bukan kesatuan. Yang ada kalau kita maksain gitu jadinya konflik gitu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kesatuan itu adalah kesatuan yang harus bertolak pada firman Tuhan. Bukan hanya pada win-win solution. Bukan hanya berdasar pada sama-sama enak, sama-sama happy, begitu kan ya. Kita cari jalan keluar yang sama-sama happy, sama-sama senang begitu kan kira-kira. Bapak Ibu, sekalipun win-win solution, pihak A happy, pihak B happy, begitu kan ya. Tapi kalau nggak sesuai firman Tuhan Bapak Ibu, itu bukan kesatuan. Tapi Tuhan menghendaki kita itu kan untuk mengusahakan kesatuan bertolak pada firman Tuhan. Artinya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dengan demikian bahwa kesatuan yang diusahakan itu nggak meniadakan teguran gitu. Nggak meniadakan teguran, nasihat, ada disiplin gitu kan. Itu harus ada. Kalau itu nggak ada Bapak Ibu dikasihi Tuhan, maka kita hanya sedang berusaha untuk menyenangkan hati semua orang. Kita bukan sedang menyenangkan hati Allah. Karena patokannya apa tadi? Yang penting dia happy, si A happy, si B happy, begitu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
kesatuan yang diusahakan harus berkaitan dengan panggilan Tuhan bagi kita gerejanya. Begitu ya. Jadi kesatuan yang Tuhan inginkan adalah supaya fokus orientasi dari seluruh persekutuan kita bukan lagi tertuju pada diri kita sendiri, tetapi pada panggilan Tuhan bagi kita sebagai gerejanya. Supaya apa tadi, seperti yang saya katakan, supaya melalui kita orang lain dapat mengenal Tuhan, supaya melalui kita orang lain dapat bertemu dengan Tuhan gitu. Tapi Ibu Saudara, menjadi pertanyaan penting bagi kita pagi ini juga bahwa mengapa sih kesatuan itu harus diusahakan dalam persekutuan? Gitu ya. Mengapa kita perlu mengusahakan kesatuan di tengah-tengah perbedaan, segudang perbedaan yang kita punya? Mengapa kesatuan itu perlu diusahakan? Yang pertama, kita berkaca pada hakikat dari Allah itu sendiri. Sejak di Alkitab, dalam perjanjian lama, kitab paling awal Kejadian gitu kan ya, di situ sudah memberikan gambaran dengan jelas kepada kita mengenai hakikat Allah itu sendiri, yaitu persekutuannya itu sendiri, Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Bahwa ketiganya itu punya satu hakikat, sepikiran, satu kehendak gitu di dalam melaksanakan rencana dan kehendaknya gitu. Ini menjadi patokan buat kita bahwa ide dari persekutuan itu nggak pernah datang dari manusia, tapi datang itu dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga mengapa kita harus mengusahakan persekutuan itu bukan hanya karena hakikat Allah itu sendiri, tapi juga merupakan kehendak Allah buat kita, kayak gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa kesatuan itu dalam persekutuan itu harus diusahakan? Karena harga, Bapak Ibu, harga yang dibayar untuk sebuah persekutuan, untuk sebuah kesatuan itu bukan harga yang murahan, harganya begitu mahal, yaitu darah Kristus yang tertumpah di atas tiang kayu salib bagi Anda dan saya. Bapak Ibu, untuk sebuah nilai persekutuan, Allah turun dari surga, meninggalkan surga untuk memberikan dirinya mati buat Anda dan saya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita sendiri nggak bisa bilang bahwa saya lebih bernilai, lebih berharga daripada si B, gitu kan. Hidup saya jauh lebih baik, lebih bernilai, gitu kan, daripada si C, gitu. Nggak bisa. Semua kita sama-sama bernilai di hadapan Tuhan. Karena Anda dan saya ditebus dengan nilai yang sama, yaitu darah Kristus di atas tiang kayu salib. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita harus mengusahakan kesatuan itu? Bagaimana kita harus mengusahakan kesatuan? Bagaimana caranya Bapak Ibu? Supaya ada kesatuan di dalam persekutuan, bukan perseteruan. Yang pertama Bapak Ibu, mulailah dari Anda dulu. Kita nggak bisa harap orang lain untuk lebih dahulu mengusahakan persatuan, mengusahakan perdamaian, mengusahakan menyelesaikan konflik, kalau itu nggak dimulai dari kita, Bapak Ibu. Mulailah harus dari kita lebih dahulu. Kalau kita nggak mulai, siapa yang mau mulai? Susah gitu. Karena semua orang kan bertahan pada egonya sendiri-sendiri gitu kan ya. Nggak bakalan ada yang mau mulai gitu. Tapi kalau kita sadar benar bahwa Allah telah memulai sebagaimana manusia yang berdosa ya sama Tuhan gitu kan ya. Harusnya manusia gitu kan ya yang mulai dulu, tetapi justru dari pihak Allah, dialah yang mulai lebih dahulu untuk membangun jembatan itu supaya kita bisa bersekutu dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, belajar dari hal ini, maka kita sebagai anak-anak Tuhan pun kalau kita menyadari hal ini, maka haruslah kita yang mulai lebih dahulu. Kalau ada konflik di dalam rumah tangga, Bapak Ibu, seringkali kan kita suka bilang, dia yang salah kok, gitu. Yang suami bilang si istri yang salah, istri bilang suami yang salah, gitu kan ya. Lalu sudah tahan-tahan, gak ngomong sehari, 2 hari, 3 hari, gitu kan ya. Tahu-tahu yang satu pergi pulang ke rumah orang tuanya dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak mulai, maka persekutuan, kesatuan itu tidak akan pernah terjadi. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana mengusahakan kesatuan? Bangun jembatan, bukan tembok Bapak Ibu. Saya tadi dapat joke ya, gitu ya. Bangun tembok itu kalau bangun rumah aja gitu.
Tapi kalau dalam persekutuan kita jangan bangun tembok. Perbedaan bukan menjadi alasan buat kita itu untuk bangun tembok, tapi justru kita harus bangun jembatan. Bapak Ibu, kepentingan kita masing-masing itu kita nggak bawa pulang kok waktu Tuhan panggil kita. Ya kan? Waktu kita tinggalkan dunia ini, kepentingan itu semua juga ditinggalkan gitu, nggak kita bawa pulang gitu. Tapi Ibu Saudara, kesadaran seseorang akan karya Allah dalam membangun jembatan antara diri Allah dengan manusia yang berdosa harusnya mendorong orang tersebut itu untuk bangun jembatan dengan orang lain. Kalau Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan menyadari ini dengan sungguh bahwa Allah lah yang telah membangun jembatan itu supaya kita dapat bersekutu dengan Dia, harusnya kita juga membangun jembatan dengan orang lain supaya ada kesatuan, supaya ada pemulihan dalam kehidupan kita dalam persekutuan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang terakhir saya mau katakan bahwa mari kita jangan habiskan energi untuk konflik dengan sesama dalam persekutuan, dalam keluarga, gitu ya. Kalau energi udah habis gitu kan ya untuk konflik gitu kan, mungkin untuk konflik yang sebenarnya nggak perlu begitu kan ya, maka panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan sulit sekali untuk terwujud, gitu ya. Tujuan Tuhan bagi kita adalah menjadi representatifnya bagi dunia ini itu menjadi sulit untuk tergenapi gitu, karena kita menghabiskan banyak energi waktu kita untuk konflik di dalam persekutuan kita. Saya berharap Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan melalui firman Tuhan ini mengingatkan kita sama-sama bahwa mari kita sama-sama yuk bangun persekutuan kita gitu kan ya. Ada persekutuan setiap minggu yang diadakan gitu kan ya. Kita bisa hadir. Tujuan hadir itu bukan hanya sekedar bahwa supaya saya mendapat sesuatu begitu Bapak Ibu. Tapi waktu Bapak Ibu hadir dalam persekutuan, dalam sepanjang minggu yang sudah diadakan, entah itu persekutuan doa, terus ada persekutuan pemuda, remaja gitu kan ya, dan sebagainya, ibu-ibu, bapak-bapak dan sebagainya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tujuannya adalah bukan semata-mata kalau saya ke situ saya dapat apa gitu. Kalau semua orang bertanya seperti itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka persekutuan itu hanya menjadi tempat itu untuk memenuhi kepentingan diri kita sendiri. Gitu kan ya. Jadi begitu kepentingannya nggak dipenuhi, dia tinggalin persekutuan. Karena kenapa? Karena dia merasa di situ kepentingannya nggak dipenuhi gitu. Bapak Ibu Saudara, kita hadir dalam persekutuan, dalam ibadah satu dengan yang lain, tujuannya apa? Bukan hanya untuk supaya kita belajar, supaya kita dapat sesuatu, belajar sesuatu, tetapi disitulah kita bisa belajar untuk mendengarkan orang lain. Si jemaat si A pergumulannya apa, teman pemuda si B, si C pergumulannya apa gitu kan ya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Kalau saja kita hadir dalam persekutuan, mungkin kita bisa tahu bahwa oh ternyata si C ini dia punya pergumulan ini gitu kan ya. Mungkin kita bisa ambil kesempatan untuk doakan dia gitu kan ya. Ya kalau enggak kita cuma hidup di dalam dunia kita sendiri gitu kan ya. Kita hanya hidup seputar pergumulanku sampai kita dipanggil pulang cuman pergumulanku aja judulnya, cerita dalam hidup kita begitu. Cerita sepanjang hidup kita hanya berkaitan dengan pergumulanku gitu. Tapi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rela mati di atas kayu salib supaya Anda dan saya bisa bersekutu, supaya dapat saling menopang satu dengan yang lain, gitu ya. Supaya cerita dalam hidup kita ini nggak hanya tentang diri kita sendiri gitu, tapi di dalam cerita kita gitu, dalam cerita hidup kita ada cerita di mana orang lain juga boleh dikuatkan, ada cerita bagaimana orang lain dihibur karena kehadiran kita, ada cerita bagaimana doa orang lain dijawab karena kita juga turut mendoakan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini saya sangat berharap juga kepada kita. Mari Bapak Ibu yang belum terlibat dalam persekutuan, yang sudah lama nggak datang, yang merasa bahwa aduh pakai Zoom kayak gitu ribet deh, repot deh Bapak Ibu. Ya kalau kita nggak mau belajar nggak bisa gitu. Kalau kita tahu itu sesuatu yang penting, jadi kebutuhan kita sama-sama. Apapun keadaannya kita akan usahakan, bukan Bapak Ibu. Sehingga mari Bapak Ibu Saudara, mari kita usahakan persekutuan di dalam Tuhan. Dan di dalam persekutuan yang dibangun di atas dasar firman Tuhan,
yang dibangun di atas kepedulian, kasih satu dengan yang lain. Saya percaya bahwa di dalamnya itu Tuhan akan menjawab, menolong setiap pergumulan-pergumulan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan contoh kepada kami, bahwa dari sorga Engkau turun ke dalam dunia ini bagi kami orang-orang yang berdosa. Engkau bangun jembatan supaya kami dapat berjumpa dengan Engkau. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Siapakah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini, sehingga kami dapat kesempatan untuk mengenal Engkau. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau seringkali kami merasa bahwa diri kami lebih baik, lebih hebat, diri kami lebih layak, lebih pantas, sehingga kami seringkali meremehkan orang lain, kami seringkali memandang dengan sebelah mata kehidupan orang lain. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami Tuhan, pada pagi hari ini saya doakan kiranya Engkau Tuhan berkenan menumbuhkan, menaruh di dalam hati setiap jemaat Tuhan kerinduan untuk bersekutu satu dengan yang lain, kerinduan untuk saling mendoakan, kerinduan untuk saling berjumpa satu dengan yang lain, saling mengusahakan kesatuan dalam persekutuan. Kiranya Roh Tuhan yang akan menolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami makna dari persekutuan di dalam Tuhan itu. Terima kasih Tuhan, pagi ini kiranya kami berdoa untuk setiap persekutuan-persekutuan yang diadakan di dalam gereja kami. Tuhan, kami berdoa kiranya tempat-tempat persekutuan ini menjadi wadah bagi kami untuk bukan hanya untuk mencari apa yang bisa kami dapatkan, tetapi tempat-tempat persekutuan yang kami adakan dalam sepanjang minggu ini menjadi wadah bagi setiap kami untuk kami belajar mengenal orang lain, untuk kami belajar peduli dengan pergumulan orang lain, supaya hidup kami tidak hanya bercerita tentang diri kami sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan untuk Pak Alphonse Benyamin, untuk Pak Bambang Teguh Jaya, untuk Saudari Jennifer Marcelina Gunawan, dan Bapak Juliarto, Bapak Slamet Juliarto, yang Tuhan tambahkan setahun usia dalam minggu ini. Kami menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan buat mereka. Kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk masing-masing mereka, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, masa depan mereka kami percaya ada dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang mereka gumulkan, doakan di dalam tahun-tahun ini, tahun-tahun yang sudah lewat, kiranya Tuhan jawab seturut dengan apa yang Tuhan pandang baik buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seluruh doa dan pergumulan kami, bahkan kami juga doakan jemaat Tuhan yang lain yang sedang bergumul dengan kesehatan, yang hari ini mungkin sedang terbaring di tempat tidur karena sakit. Kami mohon kiranya Tuhan menjumpai mereka juga. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kami doakan juga untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan usaha mereka. Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan juga buat mereka, supaya dalam anugerah Tuhan, apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka boleh berhasil. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa juga bagi setiap rumah tangga, pasangan-pasangan suami istri, baik itu pasangan suami istri yang masih sangat muda, bahkan yang telah senior. Dan saya doakan kiranya Tuhan berkati rumah tangga mereka masing-masing, supaya di dalamnya ada persekutuan, kasih satu dengan yang lain. Kalau ada konflik Tuhan, kami berdoa, mohon pertolongan Tuhan supaya setiap konflik itu dapat Tuhan selesaikan, sehingga ada kesatuan antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap pergumulan dan doa kami yang kami boleh naikkan pagi ini. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang mendengar doa, dan Tuhan akan jawab jauh lebih banyak daripada apa yang kami doakan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu ya.